case-nya ya. Sementara pekerjaan C, karena belum dimulai, berarti dia bernilai 0%. Kalau misalnya teman-teman belajar yang seperti itu kan, itu terlalu case-nya mudah ya. Jadi untuk membantu kita menyelesaikan proyek yang kompleks di N-value method itu ada 3 indikator. Ada yang namanya BCWS, ada yang namanya BCWP, dan ada yang namanya ACWP. Ya, kalau dari definisi misalnya ya, dia bilang BCWS itu budget cost work schedule, anggaran suatu paket berdasarkan jadwal pelaksanaan. Kalau work perform ini berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan, dan yang ACWP itu adalah jumlah aktual biaya yang telah dilaksanakan. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih simpel ya. Diperhatiin baik-baik ya. Apa sih bedanya BCWS, BCWP, dan ACWP? Anggaplah tadi ada proyek, harusnya dia selesai 20 minggu ya. Nah, sekarang kita minggu ke-13 ya. Di planning, saya bilang planning ya. Minggu ke-13 itu harusnya biaya yang sudah keluar adalah misalnya 400 juta. Oke. Nah, harus selesai pada minggu ke-25 dan minggu ke-13 sesuai dengan planning, harusnya uang itu sudah keluar 400 juta. Nah, uang 400 juta yang planning ini merupakan BCWS. Ya, anggaplah ini harusnya sudah 40%. Oke, paham ya? Jadi BCWS itu adalah biaya atau budget saat planning. Ya, dischedule-kan. Kalau pada minggu ke-13 dia itu harus keluar 400 juta, berarti BCWS-nya adalah 400 juta untuk minggu ke-13. Padahal pada minggu ke-13 karena satu dan yang lain hal, proyek itu terlambat. Jadi dia cuma bisa 30%. Ya, 30. Di mana 30% itu bernilai 300 juta. Oke, karena dia terlambat tadi ya. Terlambat. 300 juta 30% ini adalah BCWP. Oke, kebayang ya? Oke, BCWS itu adalah planning, BCWP adalah sesuai dengan performance atau sesuai dengan progres. Lalu sekarang ACWP apa? Kalau misalnya ada gitu ya, ada mahasiswa mau menghitung atau menjadikan earned value concept ini sebagai tugas akhir, ACWP ini adalah data yang paling susah didapat. Karena ini menyangkut dengan aktual cost. Dia bilang tadi 30 juta, 300 juta ya. Bisa saja 30 juta, ini kan kalau dibuat perbandingan ya teman-teman, 40% 400 juta, berarti 30% anggaplah 300 juta. Sesuai dengan anggaran, persentase anggaran planning. Nah, aktualnya berapa? Mungkin aja aktualnya itu adalah 250 juta. Misalnya. Berarti apa? Kontraktor atau pelaksana dia saving 50 juta. Bisa juga dia 310 juta. Berarti dia rugi 10 juta. Tapi ini biasanya tidak dipublikasikan secara luas. Mereka itu menyimpan aktual cost-nya sendiri. Karena agak susah kalau dapat dana aktual. Mungkin juga yang dikasih aktual ke mahasiswa bukan aktual, real aktual gitu ya. Karena mungkin takut kena temuan atau apa. Karena kan sebenarnya kalau kita jadi kontraktor itu normal dan logis kalau kita mau cari untung. Cuma kan kadang untungnya banyak ya, padahal kan paling nggak untung itu sekitar 4-10% boleh. Ya, malah BUMN itu untungnya harus lebih gede lagi karena ada beberapa yang harus diberi. Nah, ini real ya, realnya seperti itu. Nah, jadi dari sini kebayang ya, ada BCWS itu adalah planning, BCWP itu adalah sesuai dengan progress, dan ACWP itu adalah biaya realnya. Bisa aja itu berbeda dengan BCWP. Oke, nah, baru dari ketiga indikator tersebut,
Ya, kita dapat hitung ada varians biaya, cost variance atau CV, ada varians jadwal, ada schedule variance atau SP. Di mana CV itu BCWP minus ACWP dan SP itu BCWP minus BCWS. Teman-teman bisa catat rumusnya atau mungkin nanti udah bisa lihat di materi. Dari ketiga indikator penting ini ada yang ditanyain nggak? Oh, saya masih bingung ini, Bu. Saya masih bingung. Ada? Ya. Nah, 3 indikator tersebut nanti bisa kita gunakan ya untuk menganalisis. Ya, hasilnya nanti bisa kita buat analisis. Nah, kalau semisalnya nih ya, kita udah menghitung varians biaya, ketemunya CV. Kalau negatif, berarti biaya aktualnya lebih tinggi dari anggaran atau rencana. Kalau negatif, karena kita rugi. Ya. Kalau 0, berarti pelaksanaan dan anggaran itu sama. Kalau positif, ya berarti biaya terlaksananya itu kurang dari anggaran, gitu ya. Anggarannya 500 juta, ternyata pengeluarannya cuma 450 juta. Jadi kan kita dapat nilai positif, ya kan? Nah, itu berhubungan dengan biaya. Kalau misalnya jadwal, ya berarti berhubungan dengan waktu pelaksanaan ya. Jadi teman-teman jangan terpaku apa itu plus minus 0 gitu ya. Ingat aja kalau misalnya cost berarti dia berhubungan dengan biaya. Kalau rendah berarti itu aktualnya lebih tinggi ya karena kita harus membayar kekurangan intinya gitu ya. Kalau misalnya SP itu schedule berhubungan dengan waktu. Kalau misalnya nilainya negatif berarti dia lebih lambat ya dari jadwal rencana. Kalau 0 berarti sudah sesuai dan kalau positif berarti pekerjaan itu terlaksana lebih cepat daripada jadwal rencana. Ya, sama kayak kemarin kurva S. Oh, kalau misalnya grafiknya itu di bawah grafik rencana, berarti dia itu pelaksanaannya terlambat atau biayanya lebih besar, tapi lebih ke pelaksanaan terlambat. Kalau misalnya grafiknya di atas rencana, berarti dia pelaksanaannya lebih cepat. Ini juga ya ada kombinasi kalau plus SV, CV plus, kira-kira bagaimana. Kalau minus-minus bagaimana, itu ya. Pokoknya asalkan teman-teman paham aja SV dan CV itu apa, plus minusnya mau dikombinasikan juga nggak masalah. Ya. Lalu berikutnya itu ada indeks produktivitas atau indeks kinerja. Teman-teman bisa lihat di PPT-nya teman-teman atau mungkin bisa dicatat juga ya. Di sini ada namanya Cost Performance Index atau CPI, di mana nilainya adalah BCWP per ACWP. Kalau SPI BCWP per BCWS. Ya, di mana kalau kurang dari 1 berarti kinerja proyeknya kurang baik. Kalau lebih dari 1 kinerja pelaksanaan proyeknya itu lebih baik dari rencana. Saya rasa nggak terlalu susah ya untuk dipahami ya, tinggal memasukkan aja nanti, tinggal melihat case tadinya. Makin besar perbedaan dari angka 1, maka makin besar penyimpangan dari perencanaan dasar atau anggaran. Jika diperoleh angka yang terlalu tinggi, maka perlu dikaji apakah mungkin perencanaan atau anggaran tidak realistis. Karena biasanya itu harusnya marginnya kayak 1,03, 1,025 gitu ya. Tapi kalau malah lebih misalnya 3 penyimpangannya ya atau 4 jauh sekali dari angka 1, itu bisa aja kita cek apakah mungkin data yang kita dapat itu realistis atau tidak. Ya, karena terlalu jauh lampauannya. Lalu kita juga bisa menghitung ya perkiraan biaya dan jadwal. Ada yang namanya estimate to complete. Ya, untuk cost misalnya nih, tadi minggu ke-13 ya, kita harus selesai sampai minggu ke-25. Oke, nah kira-kira butuh berapa rupiahkah? Butuh berapa rupiahkah kita bisa selesai atau menyelesaikan sampai proyek itu selesai? Misalnya tadi udah 400 juta ya.
estimate to complete adalah berapa plusnya, ya. Berapa rupiah lagi kah ya yang harus kita keluarkan agar proyek itu selesai 100%. Oke, dari sini bisa dipahami apa itu estimate to complete. Kalau estimate to complete tadi mencari kira-kira berapa sih dana yang harus kita siapkan untuk dari minggu ke-13 sampai minggu akhir gitu ya, supaya dia itu selesai 100%. Kalau estimate at completion itu adalah biaya dari awal sampai 100%. Dengan di sini ada apa? Ada kondisi-kondisi. Ya, kondisi-kondisi yang terjadi secara real. Oke? Ya, kalau estimate to complete berarti kira-kira berapa rupiah kah uang yang harus kita siapkan ya dari saat masa pelaporan sampai proyek itu selesai 100%. Sementara total biaya proyek itu dari awal sampai 100%, di mana kondisi-kondisi realnya itu sudah dipertahankan atau sudah terjadi. Nah, di sini kalian lihat ada BAC. Wah, BAC apa Bu? Tadi kayaknya belum pernah disebut ya ada BAC. BAC itu adalah nilai BCWS pada akhir selesainya proyek atau biaya total planning 100%. Ya, BAC itu adalah biaya planning 100%. Oke? Ya, teman-teman, kita next. Ini lalu juga ada estimate temporary schedule, kira-kira waktunya berapa gitu ya. Sisa waktunya berapa, itu adalah sisa waktu dibagi SPI. Kalau EAS itu adalah waktu selesai minggu yang ditinjau plus ETS. Ada juga perakiraan waktu selesai, time estimate-nya yang tadi awalnya 25 minggu misalnya ya, karena terlambat mungkin jadi berapa minggu. Itu pakai ATE plus OD minus ATE kali SPI per SPI. Di mana ATE itu adalah aktual durasi yang telah dikerjakan. Kalau tadi kita minggu ke-13 berarti ini 13. Ditambah waktu rencananya berarti 25 minus 13 dikalikan SPI-nya berapa dibagi SPI. Ya, ini banyak rumusnya, kalau kita nggak nyoba kita nggak ngerti. Jadi silakan teman-teman kalian buka Excel. Boleh satu Excel dengan kurva S kemarin ya. Kurva S kemarin kan sheet pertama planning, sheet kedua monitoring, sheet yang ketiga kita buat value ya. Oke. Ya, silakan dibuka dulu Excelnya. Kita akan kerjakan